Shalom, salam jumpa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur untuk waktu ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat merenungkan firman-Nya. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, asuransi terbaik. Berbicara tentang asuransi di saat ini tentu bukan hal yang asing kepada kita sekalian. Bahkan sebagian besar masyarakat adalah pengguna jasa asuransi. Ya, sebut saja ketika kita membeli kendaraan, apakah itu mobil atau motor, maka secara otomatis kita diikutkan sebagai peserta asuransi jasara harja, jaminan perlindungan. Kemudian Bapak Ibu para pegawai negeri juga pegawai swasta juga ada asuransi yang diberikan. Dan saat ini ya ada begitu banyak perusahaan asuransi yang bermunculan dengan berbagai macam produk-produk unggulannya masing-masing. Nah, saat ini Bapak Ibu kita akan membahas bersama-sama dan mencoba memahami satu asuransi terbaik yang pernah ada di dunia dan akan ada dalam hidup kita ke depan. Asuransi ini bernama asuransi Trinitas, dengan pemiliknya yang maha kaya, yang dikenal dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Asuransi ini menjaminkan kepastian kepada setiap orang yang mau bergabung di dalamnya. Ya, saat ini ada begitu banyak asuransi atau investasi bodong, ya. Ada ratusan bahkan ada ribuan orang yang menjadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mau mencari keuntungan sendiri dengan cara menipu dan memperdaya pelanggannya. Tapi dalam asuransi Trinitas hal ini tidak akan terjadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bersama-sama dari firman Tuhan. Jaminan apa sajakah yang ditawarkan oleh asuransi Trinitas ini? Yang pertama adalah kehidupan abadi. Kita baca dalam Yohanes 3:16. Kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu, adakah asuransi di dunia ini yang menjaminkan kehidupan kekal? Tentu tidak ada. Tetapi di dalam Tuhan ada jaminan kepastian kehidupan yang abadi, kehidupan kekal yang diperoleh melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak perlu khawatir bahwa ini adalah penipuan. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu tentang kebenarannya. Allah menjaminkan kepastian ini. Jadi jika seseorang dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kepada orang itu diberi jaminan kehidupan yang abadi. Yang kedua, jaminan apakah yang ditawarkan oleh asuransi Trinitas ini? Yang kedua adalah jaminan kesehatan. Kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Kata firman Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu, ketika kita bergabung dalam sebuah asuransi, maka biaya perobatan kita di-cover oleh asuransi sesuai dengan premi yang kita bayarkan secara berkala. Tetapi penanganan pemulihannya itu ditangani oleh pihak rumah sakit. Asuransi hanya meng-cover biayanya. Tetapi di dalam Tuhan, yang dijaminkan adalah pemulihannya, kesembuhannya. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang sungguh luar biasa kuasanya. Segala jenis penyakit dapat disembuhkannya. Bahkan orang mati sekalipun dapat dibangkitkan kembali. Dan ini tidak akan pernah ditemukan di asuransi manapun di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, serahkan segala pergumulan sakit kita kepadanya. Karena Dia yang Maha tahu tentang kondisi fisik kita ini. Dialah akan menyatakan keajaibannya di dalam sepanjang kehidupan. Kemudian yang ketiga, jaminan yang ketiga dari asuransi Trinitas ini adalah kebutuhan sehari-hari. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayat 27 sampai 28. Kata firman Tuhan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini Tuhan Yesus menegur murid-muridnya ketika mereka sudah mulai dihinggapi dengan perasaan khawatir tentang apa yang mereka akan pakai dan apa yang mereka akan makan dan minum. Setelah mereka beberapa bulan, bahkan 1-2 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mulai berpikir, mereka mulai khawatir. Bagaimana jika pakaian kita ini menjadi rusak, menjadi robek? Bagaimana jika kasut kita menjadi rusak, menjadi robek? Dari mana kita akan mendapatkan pakaian yang baru? Ya, sementara mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan tetap seperti ketika mereka menjadi penjala ikan dan juga profesi lainnya. Namun dalam hal ini Yesus menjaminkan kepada mereka, Tuhan Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir akan semua itu. Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada mereka dengan mengatakan bahwa jika bunga di padang yang tidak menenun didandani Allah dengan begitu indahnya, bahkan dikatakan Salomo yang terkenal sebagai raja yang sangat kaya tidak pernah berbaju seindah itu. Yesus mengatakan bahwa jika rumput-rumput, jika bunga-bunga didandani Tuhan, apalagi kamu sebagai ciptaannya, sebagai anak-anaknya, masakan tidak akan dipelihara oleh kasih. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita saat ini dan ke depan, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, dan segala pergumulan-pergumulan kita tentang apa yang kita akan pakai, tentang apa yang kita akan minum, kita makan. Dan dalam penyerahan itu kita sertai dengan usaha kita di dalam Tuhan. Allah akan memberkati apa yang kita usahakan, sehingga dari segala yang kita upayakan itu ada berkat yang akan diberikannya untuk memenuhi segala kebutuhan. Betapa luar biasanya jaminan yang diberikan di dalam Tuhan. Kebutuhan hidup sehari.
Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian jaminan yang ditawarkan oleh asuransi Trinitas ini yang keempat adalah jaminan perlindungan. Kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 20, ada kalimat terakhir sana dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Allah menjaminkan perlindungan kepada kita bukan cuma 1-2 hari, bukan cuma 1-2 tahun, tapi Allah menjamin perlindungan sampai akhir zaman, sampai akhir kehidupan kita. Petugas keamanan tentu tidak bisa secara full 24 jam untuk mengawal kita. Bahkan pengawal pribadi sekalipun tentu tidak bisa menjaga kita dari ancaman bencana alam, atau kerusuhan, atau wabah penyakit, dan berbagai ancaman lain. Tetapi di dalam Tuhan ada perlindungan yang sempurna. Bahkan sedetik pun Allah berjanji tidak akan meninggalkan setiap orang yang hidup mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan. Inilah jaminan luar biasa, perlindungan yang sempurna di dalam Tuhan. Kemudian yang berikut, yang kelima. Jaminan yang kelima adalah kedamaian. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kekayaan dan segala macam keindahan dunia ini tidak menjamin kebahagiaan yang sejati. Tetapi kebahagiaan yang sejati itu hanya ada dalam Tuhan, Sang Pencipta dan pemelihara kehidupan kita. Saat ini mungkin ada di antara kita yang bergabung di lebih dari satu asuransi, mungkin 2 atau mungkin 3. Ya, itu sah-sah saja, itu baik. Tapi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, sudahkah kita bergabung dengan asuransi Trinitas, asuransi terbaik ini? Jika belum, mari segera bergabung. Caranya seperti apa? Dengan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu menjadi sebuah pengesahan kita menjadi bagian dari asuransi Allah yang dijaminkan dan disiapkan kepada kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, selain diri kita sendiri, Allah juga rindu kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk bisa bergabung dengan asuransi ini. Jangan kita merasa puas setelah kita mengenal Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Jangan kita egois dengan hanya menikmati sendiri jaminan-jaminan dan berkat-berkat Allah. Mari kita menceritakan, mari kita prospek sebanyak mungkin orang untuk juga bisa berjumpa dengan Kristus. Mari kita menjadi upline yang bisa menemukan sebanyak mungkin downline untuk bergabung bersama-sama menikmati berkat-berkat Allah di dalam
kehidupan kita. Untuk mendapatkan layanan dalam setiap asuransi, tentu saja ada kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, kita membayar premi mungkin setiap bulan atau triwulan atau caturulan, yang disebut dengan regular premium policy, pembayaran berkala. Dan jika kita tidak membayar kewajiban kita, bisa saja polis kita itu dibekukan dan tidak bisa digunakan lagi. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jaminan keselamatan, kehidupan, dan perlindungan yang Tuhan beri, itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita sekalian. Bukan karena dia murah, bukan karena tidak laku, tapi justru karena kita tidak akan pernah mampu bisa membelinya, bahkan dengan seisi dunia sekalipun, sehingga Tuhan memberikan secara cuma-cuma kepada kita. Jadi segala jenis persembahan kita, pelayanan kita, pemberian kita kepada Tuhan, itu adalah merupakan respon kita, pengucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan untuk membayar Tuhan. Karena itu, pastikan dalam hidup kita terus giat dalam membangun hubungan bersama dengan Tuhan, yang terus menjaminkan hal-hal terindah kepada kita, dan teruslah giat dalam pelayanan, mengasihi Dia, melayani Dia, berkarya bagi kemuliaan namanya. Dan nikmatilah berkat-berkat-Nya, kasih setia-Nya dalam sepanjang kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.